Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, lebih dari apapun juga, ku merindukan-Mu, Tuhan. Oh, Yesus, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, hanya Engkau Yesus, satu-satunya kerinduanku, berada di dekat-Mu, Tuhan. Oh,
hanya bagiku, tiada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau Tuhan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ini rindu kami Tuhan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat mengawali hari yang baru. Mari mengawali hari ini dalam pimpinan Roh Kudus. Kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan masih di dalam rangkaian, kalau dalam gereja kami ada doa 10 hari, seperti murid-murid yang menantikan pada saat itu Roh Kudus dicurahkan. Ya, kalau sekarang kita tahu mungkin kita tidak menanti-nantikan seperti murid-murid itu, tetapi yang sekarang kita lakukan itu adalah taatnya, di mana kita memberi diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dan pagi hari ini mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, dari ayat ini saja, kalimat pertamanya, itu merupakan kalimat yang luar biasa. Penghibur di dalam bahasa asli dan bahasa Inggrisnya itu bukan entertainer. Entertain itu artinya kan menyenangkan, yang hype, yang adrenalin tinggi. Tapi di sini penghibur diterjemahkan sebagai the comforter. Comforter itu adalah yang menenangkan, menenteramkan. Betapa Tuhan tahu bahwa hidup semakin mendekati kepada akhir zaman, itu tidak bisa membawa ketentraman.
Makanya ayat ini berbicara kepada kita, tetapi penghibur, yaitu the comforter, Roh Kudus sendiri, ya, yang dikirimkan oleh Bapa dalam nama Yesus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dia yang akan mengingatkan setiap firman yang sudah dikatakan kepada kita. Saudara, hari ini kalau hari Anda, kalau kehidupan Anda sedang gundah gulana, kalau hari-hari Anda sedang banyak pertanyaan, minta pada Roh Kudus untuk memberikan comfort, membuat kita tentram. Kenapa? Karena Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dan karena Dia yang akan mengingatkan setiap firman yang sudah dikatakan kepada kita. Kadang-kadang kita ini sudah layu sebelum berkembang. Kadang-kadang kita sudah takut sebelum menghadapi. Tapi bersama dengan Roh Kudus kita diajarkan jangan takut. Bukan bermodal nekat, tapi karena ada Roh Kudus yang menyertai. Roh Kudus tidak tinggalkan kita. Roh Kudus tidak lepaskan kita. Roh Kudus ada berdiam di dalam kita. Menyertai. Memberikan penghiburan. Memberikan pengajaran. Mengingatkan kita atas semua firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Dan saya percaya Roh Kudus juga bisa intervene, campur tangan. Ya. Dalam hal apa? Mengkomunikasikan perasaan kita kepada Bapa. Karena Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Kalau dahulu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus diam di tengah-tengah manusia. Sekarang Roh Kudus diam di dalam manusia. Mengerti kita. Maka sebab itu tidak usah takut, saudara. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari apapun. Lebih besar itu bukan berarti, wah kita harus pongah, sombong. Tidak. Tapi kita bersyukur. Karena Roh Kudus itu mengenal kita. Roh Kudus itu tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu yang membuat kita menjadi comfort. Membuat kita menjadi terhibur. Tidak berduka, tidak kecewa, tidak khawatir. Tapi dihiburkan. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saat kita lemah, kita tidak berdaya, Roh Kudus yang membantu kita. Menghibur kita. Sebab kita tidak tahu, kata Roma 8 ayat 26, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan hanya intervensi atau campur tangan. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus, kita juga akan dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Seperti tema tahun lalu kita belajar dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita izinkan, kalau kita tidak izinkan Dia mengendalikan atau memimpin hidup kita, Dia tidak akan memimpin kita. Galatia 5 ayat 16 mengajarkan kepada kita, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, Paulus ketika menuliskan surat pada warga Galilea, Paulus berkata, walk in the spirit. Bukan hanya berjalan 1-2 langkah, tetapi walk habitually. Berjalan sebagai sebuah kebiasaan hidup, berjalanlah di dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya kita tidak fulfill, memenuhi keinginan-keinginan daging. Jadi saudara, berjalan dipimpin Roh Kudus itu sebuah
hubungan yang aktif. Bukan kita berdiam diri, tapi kita berjalan. Menjalani hidup ini, melewati segala tantangan, melewati segala kekhawatiran, bersama dengan Roh Kudus, tidak sendirian. Karena Roh Kudus itu penghibur yang diberikan kepada kita. Ini alasan kenapa kita tidak boleh takut, karena ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, takutlah sebesar-besarnya. Tapi karena ada Roh Kudus, biar kita comfort, tenang, tentram, dihiburkan. Saya percaya, hari-hari ini, kalau saudara ada waktu, ya, kalau saudara menyaksikan ini di pagi hari, nanti siang ada sejenak beri jeda. Sore jam 6 ada doa 10 hari. Saudara boleh hadir di gereja. Ya, berdoa. Ngapain, Pak? Berdoa. Serahkan semua pada Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Sesuatu pasti akan terjadi. Tapi goal kita bukan hanya mencari sesuatu. Goal kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hari-hari ini persiapkan diri saudara. Karena saya percaya Roh Kudus adalah consuming fire. Api yang membakar begitu dahsyatnya. Berikan diri kita. Supaya dia melawat kita dengan luar biasa. Dan termasuk juga untuk menjalani kehidupan saudara sehari-hari. Roh Kudus akan terus menuntun kita. Dunia melemparkan tantangan demi tantangan, ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran. Tapi Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Dan kalau kita izinkan, dia akan menuntun kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang sudah dicurahkan. Kami memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk memenuhi dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami percaya kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.